Oke, kita lanjut di dominan otak kanan ya, dominan otak kanan. Nah, dominan otak kanan itu seperti apa? Orang otak kanan tidak suka dengan pelajaran yang memaksa otak karena cara berpikirnya itu tentang sosial, tentang kebebasan, tentang bertemu dengan orang lah, kayak gitu. Seneng seneng gaul, orang gaul. Jadi ekstrovert, ekstrovert kalau istilahnya sekarang. Nah, dia juga lebih suka pelajaran seni, bahasa, puisi, nyanyi, dan lain-lain. Dalam prospek kerja, orang dominan otak kanan itu senang bidang sosial, kreativitas, seni, dan kemudian bertemu orang banyak. Yang penting dia kerja dengan bertemu orang banyak, itu otak kanan. Tidak menyukai hal-hal yang teratur, kemudian suka kebebasan, senang jalan-jalan, berpetualang, hal baru. Jadi ini ringkasannya ya. Dominan otak kanan itu suka bicara, tapi nggak mesti juga. Kalau dia nggak punya komunikasi, dia tetap aja diem, tapi tetap seneng dengan kumpulan-kumpulan orang. Jadi kalau ada orang-orang kumpul, dia ikut. Nah, itu otak kanan. Suka mikir, jadi dia suka sendirian. Improvisasi, kemudian di sini rencana. Jadi kalau ada apa tuh improvisasi itu ya membuat kesimpulan di situ. Kalau rencana itu sebelum kejadian itu dia membuat rencana. Kemudian kerja di luar, kerja di ruangan. Kemudian ingatan berupa hafalan, ingatan berupa visual dan suara. Berpikir praktis, berpikir logis. Nyaman dengan keramaian, nyaman ketika sendirian. Di sini jadi manajer, di sini jadi leader. Kemudian di sini marketing, di sini produksi. Jadi kerjaannya itu di marketing dan produksi. Kemudian orientasi tujuan, orientasinya detail. Nah, kira-kira seperti itu perbedaan antara dominan otak kanan dan otak kiri. Nah, apakah hasil analisa ini fix? Apakah akan seperti itu terus-menerus gitu ya? Misalkan kok saya dominan otak kiri, apakah bisa beralih jadi seimbang? Bisa. Jadi ada kasus seperti ini. Orang yang dominan otak kiri itu kan cuma mengurung diri di kamar, nggak pernah keluar rumah. Ya intinya dia malas untuk berinteraksi. Kemudian dia dipaksa lah untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia harus keluar rumah, harus bertemu orang, mempunyai teman, terus kemudian keluar pengen punya teman lah. Kemudian dia punya teman, kemudian dia mulai suka berinteraksi, mulai suka ketemu orang, mulai bantu orang, teman-teman sekitar gitu. Nah, dia akan berubah menjadi jadi seimbang. Sebelum ke dominan otak kanan, dia akan jadi seimbang dulu. Jadi intinya hasil ini bisa berubah, khusus untuk ini ya, khusus untuk dominasi ini itu bisa berubah. Nah, jangka waktunya berapa? Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jangan mengira kalau perubahan yang cuma 1 bulan. Karena perubahan fungsi otak ya, karena perubahan fungsi otak dan ini adalah biologis. Jadi enggak bisa seperti mesin yang copot ganti gitu, enggak. Karena kita merubah fungsi otak, di dalam otak itu dirubah. Jadi akan butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Jadi 1 tahun 2 tahun itu biasanya sudah 1 tahun itu biasanya udah ada perubahan. Yang tadinya dominan otak kiri bisa jadi seimbang seperti itu, atau yang dominan otak kanan jadi seimbang. Nah, biasanya keluhan-keluhan itu untuk anak itu ketika dominan otak kanan. Ciri-cirinya apa? Itu anak malas belajar. Anak yang malas belajar, pengennya dolan, pengennya jalan-jalan sama temen gitu ya. Pengennya dolan, pengennya dia keluar rumah terus. Jadi habis pulang sekolah langsung pergi lagi. Habis maghrib pergi lagi ke teman-temannya. Habis ngaji pergi lagi harus. Jadi dia udah kayak nggak kerasan di rumah. Nah, itu ciri-ciri dominan otak kanan. Nah, caranya gimana? Ya, kalau ini perlu pemaksaan. Jadi dibatasi waktunya untuk keluar rumah, kemudian pas di dalam rumah itu ditungguin dia untuk belajar, dan itu akan prosesnya sangat sulit sekali dan perlu bersabar karena perubahannya tadi berapa, 1 tahun 2 tahun.
Jadi pertama jangan dipaksa ya. Kalau dia itu biasanya habis sekolah langsung keluar, habis asar keluar lagi, habis maghrib keluar lagi. Nah, kita batasi habis maghrib itu jangan keluar. Kemudian dia disuruh belajar, bisa carikan guru les atau ya intinya dia agak ditekan di interaksinya. Nanti akan jadi seimbang. Karena apa? Ketika nanti sudah terlanjur di otak kanan, kemudian terlalu lepas gitu, dia akan malas untuk berpikir. Yang jelas itu malas untuk berpikir. Otomatis nanti prestasi di sekolah akan turun, biasanya seperti itu. Nah, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Jadi intinya ini bisa disembuhkan. Kemudian berikutnya di kecerdasan majemuk. Sebenarnya ini ada keterangan ya di sini ya, kecerdasan majemuk itu bahasa itu apa? Yang pasti kecerdasan bahasa itu mengolah sebuah intinya bisa membuat sebuah kalimat yang pendek tapi banyak makna. Itu bahasa. Membuat sebuah kalimat yang pendek tapi bermakna. Itu kemampuan bahasa. Musikal itu berarti wah, saya punya kecerdasan musikal. Berarti kalau pakai alat musik langsung bisa, enggak. Karena itu skill. Jadi ini bakat musikal itu pertama kali bisa masuk ke misalkan karaoke gitu ya, bisa masuk sesuai nadanya atau bisa masuk sesuai dengan iramanya. Jadi bisa masuk ke irama, bisa masuk ke nada. Itu sudah berbakat musikal. Jadi kalau misalkan nantinya mau bernyanyi, kemudian mau pakai alat musik, itu ya tetap perlu belajar karena itu skill. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung bisa. Memang nanti akhirnya lebih cepat bisa daripada yang tidak punya bakat. Jadi perbedaannya cuma dia lebih cepat bisa. Kalau orang misalnya di sini sedang, itu butuh 1 tahun, mungkin dia butuh setengah tahun. Jadi cuma cepat bisa gitu. Kemampuan intrapersonal itu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian logika matematika itu di logika matematikanya, bukan hitungannya ya, bukan hitungannya, tapi logisnya. Kemudian interpersonal itu kembali ya. Intrapersonal itu berhubungan dengan dirinya sendiri, interpersonal berhubungan dengan orang lain. Nah, maksudnya dengan diri sendiri gimana? Intrapersonal itu adalah kemampuan dia bisa mengatur dirinya sendiri. Misalkan gini, saya pengen bangun jam 5 pagi. Nah, biasanya dia bangun beneran jam 5 pagi. Kalau ini sedang, otomatis saya pengen bangun jam 5 pagi ya, bangunnya ya jam 6 gitu. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Intinya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Visual 2D itu painting atau lukisan ya, yang lukisan gambar kayak gitu. Naturalis itu kemampuan nanam-nanam yang dekat dengan pertanian. Jadi kalau orang pengen jadi petani itu paling tidak punya bakat naturalis ini. Jadi bakat di mana dia punya kemampuan alami gitu, alam ya, kemampuan alam. Menanam, perikanan, tanaman, perikanan. Nah, itu bakat ya, itu bakat. Kalau nggak bakat ya nggak hidup. Saya pun nggak punya bakat ini ya nggak hidup-hidup itu nanam. Nanam kembang aja ya, nanam tanaman flowers ya, apa tuh ya. Bunga ya, tanaman bunga itu aja kesulitan saya. Karena nggak punya bakat ini gitu ya. Body kinestetik itu bakat otot, bakat kemampuan otot dan energi. Jadi ketika ini punya, itu energinya seperti nggak habis-habis. Kemudian untuk ototnya juga bisa terlatih dengan lebih cepat. Nah, ini bakat juga. Jadi jangan dipaksa, misalkan nggak punya bakat ini suruh lari 5 kilo, 10 kilo ya kesulitan. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak bakat ya, ada bakatnya. Jadi jangan asal memberikan arahan. Orang yang nggak punya body kinestetik berlatih bela diri ya kesulitan. Berlatih sepak bola ya kesulitan juga. Jadi semua ada bakatnya. Visual 3D itu patung ya, bisa membuat patung atau membayangkan sesuatu di dalam imajinasinya yang bentuk 3D, bentuk 3 dimensi. Berapa ini? 4 menit.
Oke, berikutnya kita sudahi dulu. Oh, udah selesai ya. Udah selesai untuk paket basic. Jadi ada 2 video. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Pembahasan analisa sidik jeri bakat dari Afta Akila Fingerprint Talent Analysis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga sukses selalu.